Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Saiful Nugraha dalam mata kuliah Sistem Organisasi Berkas. Lanjutan daripada mata kuliah kita yaitu materi yang akan kita bahas selanjutnya mengenai berkas sekuensial. Jadi langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian daripada berkas sekuensial, yaitu berkas sekuensial merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam suatu berkas. Nah, dari pengertian ini ada mempunyai keuntungan, yaitu kemampuan daripada berkas sekuensial ini itu dapat mengakses record-record berikutnya secara tepat. Tetapi terdapat pula keterbatasan daripada berkas sekuensial ini, yaitu tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Dari pola aksesnya, pola akses yang diberikan yaitu adalah penentuan akses berdasarkan field tertentu. Kemudian media penyimpanan yang digunakan dalam berkas sekuensial biasanya disimpan dalam sequential access storage device seperti magnetic tape atau pada direct access storage device seperti magnetic disk. Nah, mengapa kita harus menyimpan pada direct access storage device? Jadi pada umumnya komputer dihubungkan dengan sedikit tape drive, sehingga tidak cukup untuk menyimpan program aplikasi yang banyak membutuhkan program sekuensial. Oleh karena itu, sistem yang dikonfigurasikan untuk fungsi berkas tertentu selalu disimpan dalam suatu disk, ya, yaitu direct access sekuensial tadi seperti magnetic disk. Nah, kemudian karakteristik atau lalu lintas dari saluran dan kapasitas sistem dapat dibuat untuk menguntungkan cara memisahkan berkas-berkas dalam media penyimpanan tersebut. Oleh karena itu, ada pula sebutan daripada generation file, di mana file yang memiliki nama yang sama tetapi beda generasinya. Nah, dari berkas sekuensial ini itu juga dikategorikan sebagai pembuatan berkas sekuensial. Yaitu pertama, yaitu bagaimana kita menuliskan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Di mana tugas-tugasnya itu adalah, misalnya yang pertama itu adalah sebagai pengumpulan data. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Kemudian pengeditan data atau pengubahan data. Kemudian pemeriksaan transaksi yang ditolak. Kemudian bisa jadi kita gunakan berkas sekuensial itu sebagai penyortiran bagaimana data tersebut diubah. Nah, dari pembuatan berkas tersebut ada pula pembuatan berkas laporan. Itu biasanya digolongkan atau pembuatan berkas laporan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah header record, ya, biasanya mencakup daripada report header, kemudian page header dan juga group header atau biasa dikenal juga sebagai informasi pengenal. Nah, kemudian detail record itu mencakup isi laporan yang umumnya disusun dalam suatu tabel ataupun kolom dan baris. Nah, kemudian yang terakhir itu dalam pembuatan berkas laporan dibagi menjadi footer record atau sebagai informasi ringkasan. Nah, dalam berkas sekuensial juga terdapat retrieval gitu ya. Fungsi daripada bagaimana kita mengidentifikasi atau mengekstraksi data yang diperoleh dari database atau basis data. Nah, pengembalian data kembali juga bisa disimpan atau di sini disebutkan bahwa retrieve dari sebuah berkas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah report generation. Jadi hubungannya report generation ini adalah mengacu pada proses bagaimana data tersebut diekstrak atau kita ekstrak dan kita butuhkan dari suatu database. Kemudian kita dapat mengatur dan mengekspornya ke dalam suatu laporan. Nah, pada umumnya berkas sekuensial ini diakses dalam model report generation, ya, karena record-record yang harus diakses secara berurutan tentunya bisa lebih efisien apabila mengakses setiap record dari berkas tersebut. Nah, yang kedua itu adalah inquiry, ya. Inquiry itu hubungannya dengan bagaimana caranya berkas sekuensial ini atau pengaksesan recordnya ini secara berurut atau satu persatu.
Maka dari itu inquiry juga dari berkas sequential ini bisa dikategorikan sebagai inquiry atau proses ekstraksi data atau file yang dapat mengalami hambatan karena tadi membutuhkan pengaksesan yang secara satu persatu. Tetapi ada juga inquiry yang memerlukan pengaksesan ke semua record dari suatu berkas. Nah, kemudian istilah berikutnya atau penjelasan berikutnya yaitu mengenai hit ratio. Hit ratio ini adalah banyaknya record yang harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dibagi dengan banyaknya record yang ada di dalam berkas tersebut. Jadi apabila semakin rendah hit ratio, maka semakin tidak baik pula kita menggunakan organisasi sekuensial dalam mengakses berkas tersebut. Tetapi apabila semakin tinggi hit ratio-nya, maka semakin baik pula kita menggunakan teknik organisasi sekuensial. Seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah update terhadap berkas sekuensial gitu. Jadi yang pertama itulah frekuensi di mana sebuah master file harus diupdate atau diperbaharui bergantung pada faktor-faktor. Misalnya ada terjadi perubahan data, kemudian ukuran data dari master file, kemudian kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file, dan juga ada yang disebut dengan file activity ratio. Nah, file activity ratio ini disebutkan bahwa banyaknya record pada master file yang diupdate dibagi dengan banyaknya record yang terdapat pada master file. Nah, semakin tinggi file activity ratio, maka semakin lama juga proses pengupdatean master file. Tetapi semakin tinggi kebutuhan akan data yang baru pada master file, maka semakin sering pula file tersebut yang diakses. Kemudian semakin sering juga master file diupdate, maka semakin tinggi biaya pemrosesannya. Berikutnya istilah-istilah pada file ya. Jadi yang pertama itu adalah elemen data. Ya, kalau kita temukan dalam pembuatan suatu database itu biasa juga disebut field, ya merupakan unit data terkecil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang berarti. Contohnya, elemen data atau field dalam record mahasiswa adalah nama mahasiswa, umur, dan alamat. Kemudian record ya, record itu adalah catatan misalnya atau definisi terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan suatu objek atau kegiatan tertentu. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa pembahasan daripada konsep dasar daripada sistem organisasi berkas ada istilah-istilah misalnya entitas, atribut, elemen data atau field, kemudian sampai dengan record, table, dan juga database. Nah, operasi file sekuensial itu terdiri dari yang pertama itu adalah penyisipan record, yang kedua penghapusan record, kemudian perubahan isi record atau misalnya kita sebut dengan edit atau modify seperti itu. Nah, contohnya dalam penyisipan record ini, misalnya file merupakan berkas yang berisi data, di mana di dalamnya terdapat record yang memuat informasi. Nah, di bawah ini atau teman-teman bisa lihat tabel yang ada yang ada dilampirkan pada slide ini adalah terlampir data yang akan disimpan ke dalam suatu file, di mana fieldnya itu adalah nama mahasiswa, umur, dan juga alamat. Di sini ada Bimbi, umur 15 tahun, alamatnya Setiabudi Jakarta, sampai dengan Shelly, umur 32, alamat Pondok Bambu, Jakarta. Nah, dari data di atas atau data yang sudah disebutkan sebelumnya itu terdiri dari 3 item, yaitu nama, umur, dan juga alamat. Nah, untuk proses penyimpanan ke dalam suatu file, maka perlu disiapkan variabel-variabel yang dapat dipakai sebagai variabel input dan juga output. Proses ini ya kita akan lihat melalui flowchart yang ada pada gambar pertama. Nah, dari flowchart ini menggambarkan bagaimana caranya penyimpanan record itu dilakukan ya. Jadi misalnya di sini kita mulai, kemudian input yang kita gunakan itu adalah atau variabel input yang kita gunakan itu adalah nm sebagai nama, kemudian sebagai umur, alm sebagai data alamat, kemudian dia masuk ke dalam suatu kondisi ketika nm itu tidak ada isi atau berisi kosong, maka
flowchart tersebut berhenti atau selesai gitu. Tetapi ketika dia berisi suatu data, maka output yang diberikan itu atau variabel output dari nama tersebut adalah NMO atau nama output yang sama dengan adalah nama berdasarkan inputan nama. Kemudian UM output yaitu berisikan inputan dari umur dan juga ALMO atau alamat output sebagai alamat. Kemudian akan menghasilkan atau akan menuliskan yaitu variabel NMO, UMO dan juga ALMO. Nah, dapat kita lihat tadi berdasarkan flowchart-nya, variabel yang berfungsi sebagai input itu adalah NM yaitu data nama, UM itu adalah data umur, ALM adalah data alamat. Sedangkan variabel yang berfungsi sebagai output yang tadi kita sudah lihat di flowchart itu adalah NMO sebagai data nama, UMO sebagai data umur, alamat output adalah sebagai data alamat. Nah, setelah semua data tersimpan ke dalam suatu file, isi file secara logika dapat digambarkan seperti berikut. Ya, jadi ada fieldnya, kemudian ada recordnya. Jadi Bimbi umur 15 tahun, alamatnya Setiabudi, Jakarta, itu tergolong atau digolongkan sebagai record yang pertama. Anang adalah record yang kedua, data dengan nama Ikram itu adalah record ketiga, Dewi record keempat, John Fahir record kelima, dan Shelly itu adalah record keenam. Nah, tanda slash bintang atau garis miring bintang itu biasanya digunakan sebagai tanda akhir daripada record ya. Gitu. Maka penjelasan setelahnya itu adalah tanda ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tanda garis miring bintang biasanya digunakan sebagai tanda dari record sebagai tanda dari record yang terakhir. Selain tanda garis miring bintang atau slash asterisk juga sering dipakai sebagai akhir file adalah EOF atau end of file. Nah, file yang diorganisir secara sekuensial hanya dapat diakses secara berurutan. Misalnya jika ingin mengadakan perubahan pada record yang kelima, maka proses pembacaan record dilakukan mulai dari record pertama sampai pada record yang dituju. Seperti itu. Kemudian misalnya untuk penambahan record ke dalam suatu file, maka posisi record terakhir harus diketahui. Gitu ya. Jadi kalau kita baca tadi record yang terakhir itu adalah Shelly. Jadi untuk record yang terakhir harus diketahui untuk dapat melakukan penambahan record ke dalam file tersebut. Karena record yang baru akan diletakkan pada posisi setelah record terakhir. Berikut ini ya terlampir flowchart yang memperlihatkan proses penambahan record baru. Ya, kita lihat di sini hampir sama ya, hampir sama dengan proses penyisipan atau input record ke dalam file. Namun yang berbeda di sini kita mulai ya, flowchartnya itu memulai, kemudian dia membaca data nama, kemudian umur dan juga alamat ya. Nah, di sini ada kondisi yang ditentukan apakah record tersebut adalah atau bisa dikatakan ditemukan record terakhir dengan simbol slash dan juga atau garis miring dan juga bintang. Apabila tidak, maka akan membaca kembali. Tetapi ketika sudah membaca bahwa record terakhir ditemukan, maka akan menginput kembali nama, kemudian umur, dan juga alamat. Seperti itu. Maka dihasilkan atau variabel yang ditentukan adalah NMO sebagai output nama, kemudian UMO umur output, ALM alamat output ya. Maka setelah itu dia akan menuliskan dari data yang baru ditambahkan. Seperti itu. Nah, bagaimana halnya jika record baru disisipkan di antara dua record yang ada di dalam file? Misalnya record baru dengan data sebagai berikut. Misalnya namanya Faisal, umur 25 tahun, alamat Rawamangun, Jakarta. Gitu. Jadi ingin disisipkan di antara atau di antara dua record. Jadi di sini itu adalah record ketiga dan keempat itu akan disisipkan record baru yang berisi nama Faisal, umur 25 tahun dan alamat Rawamangun. Nah, untuk penyisipan record, posisi yang akan ditempati oleh record baru harus diketahui dengan jelas. Posisi ini dapat diketahui dengan cara memeriksa salah satu isi field dari suatu record.
Dari ilustrasi gambar di atas terlihat bahwa ada data yang akan disisipkan, diletakkan antara posisi setelah record Ikram dan juga sebelum posisi Dewi. Nah, untuk proses penyisipannya itu memerlukan satu file baru untuk menampung hasil akhir dari penyisipan. Nah, nanti akan kita lihat flowchart-nya ya yang akan memperlihatkan proses tersebut gitu. Jadi secara sederhana digambarkan flowchart-nya untuk menyisipkan record itu adalah akan terbagi menjadi file 1 dan juga file 2 seperti itu. Nah, sistem flowchart di atas membuktikan bahwa ada data yang akan disisipkan di input melalui keyboard. Sedangkan file yang akan disisipkan data tersebut diambil dari file 1 gitu ya. Sedangkan file baru hasil penyisipan adalah file 2. Gitu. Jadi ada dua file yang berbeda dengan jumlah record yang berbeda pula. Nah, setelah itu di sini terlampir atau dapat dilihat bahwa flowchart yang memperlihatkan proses penyisipan record secara rinci. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah menginput ya nama sisipan gitu, record yang akan disisipkan, umur yang akan disisipkan dan juga data alamat yang disisipkan. Kemudian dia akan membaca file 01 ya, file 01 yang isinya nama, umur, alamat juga dan apakah dia menemukan record yang terakhir. Apabila ya, berarti dia akan mengakhiri. Tapi apabila dia tidak mendapat record yang terakhir, maka dia akan langsung membuat ya atau menginisialisasi variabel outputnya gitu. Variabel outputnya yang seperti tadi ada nama output, umur output dan juga alamat output. Kemudian mengisi atau membuat file baru ya, membuat file baru yang di dalamnya itu juga terdapat output atau inisialisasi variabel outputnya. Nah, kemudian kondisinya apabila diketemukan data yang bernama Ikram ini, nah dari decision ini dia melihat bahwa apakah variabel nama yang diinputkan itu adalah sama dengan Ikram. Ketika variabel inputan itu sama dengan Ikram, maka akan disediakan variabel outputnya yaitu nama output, umur output dan juga alamat output. Sehingga dari inputan yang baru ditambahkan tadi dia akan membentuk atau membuat file baru ya sesuai dengan output yang diberikan. Seperti itu. Nah, dari flowchart tersebut proses penyisipan data dapat diurutkan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah menunggu input data dari keyboard ya. Tadi seperti tadi apakah inputan itu dia berisi Ikram gitu. Ketika dia berisi Ikram maka dia akan menginisialisasi variabel output. Nah, input ini berupa data yang akan disisipkan ke dalam file. Variabel yang dipakai sebagai input adalah tadi nama sisipan gitu, NMS nama sisipan, UMS adalah umur sisipan dan juga alamat sisipan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membaca record dari file 01. Variabel yang digunakan untuk menampung data dari file ini adalah NM, UM dan juga ALM. Nah, kemudian dia akan mengecek record ya, jika isinya apakah sama dengan record terakhir. Apabila sama, maka proses berakhir. Nah, kemudian apabila tidak kemudian apabila record tersebut masih terdapat record sebelumnya, maka pindahkan record dari file 1 yang sudah ada atau yang tersimpan di dalam variabel NM, UM dan ALM ke variabel penampung untuk file 02. Variabel penampung tersebut adalah misalnya NMO output ya, umur UMO, ALMO. Nah, kemudian pindahkan data di variabel penampung ke dalam file 02. Nah, kemudian periksa isi variabel NM. Jika isi NM tidak sama dengan Ikram, maka proses kembali ke langkah kedua. Gitu. Tetapi ketika isi daripada NM atau inputan dari keyboard itu bernama Ikram, maka pindahkan data yang akan disisipkan ke variabel penampung di file 02 ya. Data yang akan disisipkan ini tersimpan di dalam variabel NMS, UMS dan juga ALMS. Nah, kemudian pindahkan data di dalam variabel penampung ke dalam
file 02. Kemudian langkah 2 untuk data berikutnya dan seterusnya. Nah, setelah proses di atas dilakukan, maka terbentuk satu file baru yaitu file 02. Di mana file ini berasal dari file sebelumnya yaitu file 01, namun telah disisipkan suatu data. Gitu. Jadi penyisipan data yang dilakukan itu adalah tadi ya, Faisal ya, umur 25, alamat Rawangun, Jakarta, yang disisipkan di antara data record Ikram dan juga data record Dewi. Seperti itu. Jadi susunan record file 02 dapat dilihat seperti di bawah ini. Baik, demikian yang saya sampaikan untuk materi kali ini. Tetap stay di mata kuliah Sistem Organisasi Berkas. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.